Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Joryanto. Di video kali ini saya masih membahas mengenai wayang kulit atau seni budaya wayang kulit. Apa yang akan saya bahas yakni kisah Rama dan Sinta. Tentu di telinga kita sudah tidak asing lagi karena Rama dan Sinta ini sudah tidak asing dan lebih populer di masyarakat Indonesia karena melambangkan kisah cinta sejati. Itulah Rama dan Sinta. Seperti apa? Untuk mengawalinya, saya akan menceritakan atau memberitahu pada kalian semua siapa sih sebenarnya Rama itu. Rama atau Rama Wijaya adalah putra dari Prabu Dasarata, pemimpin atau raja dari kerajaan Ayodhya. Rama ini memiliki 3 bersaudara. Yang pertama adalah Bathara, Laksmana, dan Satrugna. Dan bapak dari Rama Wijaya atau Raden Rama ini adalah Dasarata, memiliki 3 orang permaisuri. Yang pertama adalah Dewi Kosalia, mempunyai anak Rama Wijaya. Yang kedua adalah Dewi Kekiyaki yang berputra Bathara. Yang ketiga ada Dewi Sumitra yang berputra kembar yakni Laksmana dan Satrugna. Itu adalah asal atau pengetahuan mengenai Rama Wijaya. Kerajaan Ayodhya adalah kerajaan yang makmur, gemak ripah loh jinawi kertatu raharjo. Itu kerajaan Ayodhya dengan rajanya Dasarata atau bapaknya Rama ini. Nah, suatu ketika putra-putra Dasarata sudah menginjak besar, itu ada sebuah sayembara di kerajaan Mantili yang rajanya bernama Prabu Janaka dan berputri Dewi Sinta. Ini mengadakan sayembara. Tentu saja kerajaan Ayodhya mengirimkan Rama sebagai peserta lomba atau sayembara tersebut. Puluhan bahkan ratusan kesatria dari berbagai negara mengikuti sayembara yang diadakan di negara Mantili itu. Karena apa? Karena hadiahnya adalah Sinta atau putri dari kerajaan Mantili itu. Selanjutnya, setelah beratus-ratus kesatria mencoba mengikuti sayembara itu, namun panahan atau perlombaan memanah itu tidak ada yang berhasil, melainkan satu yakni dari Rama Wijaya. Dan akhirnya Rama Wijaya memenangkan sayembara yang diadakan oleh kerajaan Mantili. Oleh karenanya dihadiahi atau sebagai hadiahnya adalah putri Mantili yang bernama Sinta atau Dewi Sinta. Dan selanjutnya keduanya antara Rama dan Sinta menikah. Selanjutnya Sinta diboyong ke Ayodhya ikut Rama. Beberapa tahun, lambat hari terus berjalan. Rama dan Sinta menjalani hidup dengan rukun, dengan tentram. Di suatu ketika Prabu Dasarata ini sudah tua dan akhirnya mengumumkan siapa yang akan menjadi penerus tahta dari negara Ayodhya itu. Prabu Dasarata menginginkan Rama yang akan menjadi penerus tahta
tahtanya. Disitulah timbul polemik. Salah seorang permaisuri Raja Dasarata, yakni Dewi Kekayi, itu menagih janji. Apa janjinya? Janjinya ketika dulu Prabu Dasarata menikahi Dewi Kekiyaki itu berjanji apabila ada keturunannya itu yang akan menjadi penerus tahta negara Ayodhya itu. Oleh karena itu Prabu Dasarata mengiyakan karena itu sebuah janji harus ditepati, dan anak dari Dasarata dan Kekiyaki itu yang akhirnya menjadi penerus tahta di kemudian hari, yakni yang bernama Raden Bathara itu. Nah, selanjutnya di waktu itu Rama diusir atau diasingkan ke hutan yang bernama hutan Dandaka, diikuti oleh istrinya Dewi Sinta dan salah seorang adiknya yakni Laksmana. Di hutan Dandaka itu hidup apa adanya, hidup biasa saja, tidak layaknya sebagai putra mahkota atau putra kerajaan, tapi berpakaian pun biasa, terus hidup biasa sebagai rakyat biasa. Namun jiwa dari kesatria Ayodhya tidak hilang. Di hutan Dandaka itu Rama perlahan membangun sebuah negara yang bernama Poncowati. Terbangunlah negara Poncowati itu, yang di situ kebanyakan penduduk adalah dari kaum atau dari bangsa monyet atau Wanara. Di suatu ketika di Poncowati itu ada sebuah kijang mas, dan Sinta melihat kijang mas itu. Karena saking bagusnya kijang mas itu atau kijang kencana itu, Sinta menginginkan untuk memeliharanya. Oleh karenanya Sinta memerintahkan suaminya Rama itu mengejar dan menangkap kijang mas itu untuk dibawa ke hadapan Dewi Sinta untuk menjadi pemeliharaannya. Dan karena Rama setia pada Sinta, akhirnya langsung pergi dan istrinya dititipkan ke adiknya Laksmana. Dan waktu itu Rama pergi untuk menangkap kijang mas itu dan istrinya bersama Laksmana. Selanjutnya Sinta memerintahkan Laksmana untuk menyusul sang kakaknya Rama ini. Namun Laksmana enggan untuk pergi karena dia didhawuhi atau disuruh untuk menjaga istrinya kakandanya, yakni Sinta itu. Tapi Sinta mengelak dan menyuruh terus-menerus Laksmana agar segera menyusul Rama Wijaya ini. Dan karena Laksmana adalah seorang penurut, oleh karena itu dia menyusul Rama Wijaya, namun sudah membentengi di sekeliling Dewi Sinta itu sudah ada pagar atau namanya raja untuk menangkal siapapun yang akan menculik atau siapapun yang akan menggoda atau bahkan menciderai Sinta itu. Karena Laksmana khawatir
Mbak Yunya atau Sinta ini kenapa-kenapa. Selanjutnya Laksmana menyusul Rama Wijaya, Sinta sendirian. Nah, disinilah klimaks dari penculikan Sinta. Nah, disinilah penculikan Sinta terjadi. Sinta sendirian, datanglah seorang Dasamuka atau Rahwana, Prabu atau raja dari negara Ngalengko Direjo. Prabu Rama datang langsung untuk menculik Sinta, namun karena ada raja atau pagar penghalang itu tidak kuat menembusnya. Rama berkali-kali tidak kuat, sedangkan bukan Rama, Dasamuka berkali-kali tidak kuat menembus benteng atau raja penghalang itu. Namun tidak kurang akal Prabu Dasamuka yang licik ini dengan menyamar sebagai kaki-kaki atau kakek-kakek tua rentan pikun yang haus di hadapan Sinta. Dia terus menggoda Sinta, bukan menggoda, dia terus membujuk Sinta agar memberikan rasa simpati atau ibanya kepada jelmaan Prabu Dasamuka atau Rahwana ini. Selanjutnya perlahan Sinta mulai rasa empati, rasa simpati muncul. Karena memang orang baik, Sinta berarti apabila ada pengemis atau kakek-kakek tua pengen minum, tentu saja karena sifatnya yang budi luhur ini, dia rasa iba muncul. Selanjutnya dia keluar dari pembatas atau dari penghalang itu, keluar dari situ. Nah, disitulah penculikan Sinta terjadi. Setelah Sinta keluar dari pagar itu, Dasamuka ini langsung menculik dan jelmaannya ini langsung berubah wujud menjadi Rahwana atau Dasamuka. Langsung dibawa dan diculik oleh Rahwana atau Dasamuka, dibawa ke kerajaan Ngalengko Dirjo. Nah, setelah Sinta diculik, tentu saja ada kelanjutan cerita. Bagaimana cara Raden atau Prabu Rama Wijaya memboyong atau menjemput Sinta kembali ke pelukannya? Tunggu di part 2. Rama dan Sinta akan hadir kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.